Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Berlibur naik kapal pesiar, meski lama tidaklah jemu. Sesungguhnya engkau tak akan keluar sebelum melunasi hutang-hutangmu. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, peringatan wajib Santo Antonius dari Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Karolus Putranto Trihidayat. Mari kita sapa beliau. Romo Ut, apa kabar Romo? Kabar baik Utami, terima kasih. Semoga sehat-sehat juga ya Utami dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih Romo Ut yang selalu sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, kita masuk ke saat teduh, kita mau bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, penguasa, pemilik, dan pemelihara hidup semua ciptaan. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kau beri kami waktu, Kau beri kami tenaga dan pikiran untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami ciptaan baru melalui permenungan ini. Jadikanlah teladan Elia menjadi juga langkah dan model hidup kami, berkanjang dalam doa, kuat dalam iman, dan teguh dalam perutusan. Bunda Maria, Bunda segenap umat beriman, doakanlah kami, putri dan putramu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja Ahab, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, "Naiklah ke atas, pandanglah ke arah laut." Hamba itu naik ke atas, ia melihat ke arah laut dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah hamba itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah dan katakan kepada Raja Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan refren. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau mengindahkan tanah lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun mengalirkan air. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Haleluya. 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 Perintah baru kuberikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Roh Maud. Ya Roh Maud, pada hari ini kita memperingati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Ya, imam dan pujangga ya. Wah. Ya, itu tokoh besar dalam gereja Katolik, dan Santo Antonius Padua mengikuti jejak pendiri Ordo Fransiskan, penuh kerendahan hati, kemiskinan, dan ketaatan. Ya. Salah satu tanda bagaimana hidup Santo Antonius Padua itu begitu baik dan bisa dijadikan teladan adalah dia bisa berbicara dengan hewan seperti pendiri kongregasinya ya. Maka ada kisah dia berkhotbah, berhomili dengan ikan-ikan, dan ikan-ikan mendengarkan, saking dekatnya sama alam ya, sampai vibe-nya itu ya, frekuensinya itu nyambung gitu kan ya. Nah, saya aja kalau jadi dosen kadang-kadang mahasiswa saya nggak nyambung ya. Padahal kita sama-sama manusia. Nah, ini Santo Antonius Padua melampaui batasan-batasan relasi di antara ciptaan, sehingga legenda bahwa dia bisa berhomili, berkhotbah, dan didengarkan oleh makhluk hidup lainnya, mau mengatakan betapa hidupnya itu penuh dengan kedamaian, ya, dengan harmoni, dengan sukacita rohani, sehingga alam pun sefrekuensi sama dia. Luar biasa ini ya, Romo. Luar biasa ya. Maka kadang-kadang kan kita kalau bicara nggak nyambung ya, karena jaka sembung ini. Iya, jaka sembung bawa golok itu ya nggak nyambung tahu. Nah itu karena dalam diri kita sendiri ada belum ada kedamaian batin, belum ada istilahnya berdamai dengan diri sendiri ya. Dan Santo Antonius Padua sudah berdamai dengan dirinya, dia sudah selesai dengan dirinya, dan yang akhirnya yang dia wartakan itu hanyalah kedamaian, sukacita, dan itu diterima oleh makhluk hidup lainnya yang bukan manusia. Itu luar biasanya Santo Antonius dari Padua yang kita peringati pada hari ini. Bahkan hewan-hewan pun mendengarkan beliau. Bahkan hewan-hewan pun mendengarkan, itu dahsyat itu. Nah, itu maka betul yang dikatakan oleh dosen homiletika saya, yaitu ketika mata kuliah homili. Ya. Kalau kamu berhomili dan anak-anak mengerti, maka semua orang ngerti.
itu. Maka patokannya adalah mereka yang hidupnya simple, sederhana, ya. Itu menjadikan patokan. Maka sekarang kita punya contoh Antonius Padua yang hewan aja ngerti ya, apalagi manusia. Karena itu sekali lagi pewartaan yang berangkat dari kedalaman batin, dari situasi batin yang damai dan sukacita, sehingga apa yang dia komunikasikan itu sefrekuensi dan cepat ditangkap karena berangkat dari kedamaian. Kita juga bisa belajar dari Santo Antonius Padua ini ya, Mo? Iya, betul. Kita bisa belajar. Utami kan pernah ya berada di dekat orang yang hidupnya itu sudah selesai, sehingga kalau dia dekat dengan orang itu tuh seperti ada kedamaian. Senang ya dengar kata-katanya juga lembut dan tidak keras gitu ya, tidak memaksa, tapi betul-betul langsung masuk ke dalam hati, majleb istilahnya gitu ya. Nah itu seperti itulah kira-kira Santo Antonius dari Padua ya. Kita berada di dekatnya merasa damai, merasa tenang. Kata-katanya juga masuk dengan enak, dengan lembut, dan kemudian turun dan menetap di hati kita. Bayangkan seperti itu. Bayangkan setiap pengkhotbah, setiap romo gitu ya. Seperti itu, wah tuh umat pulang dari misa membawa sesuatu. Nggak ada yang mau pulang, Mona. Nggak ada yang mau pulang nanti malah ya. Betul. Nah itulah kedahsyatan orang kudus yang Allah anugerahkan kepada Gereja Katolik pada hari ini, Santo Antonius Padua, yang juga mengundang kita untuk punya kedamaian pertama-tama dengan diri kita, berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa berkomunikasi, menciptakan komunio dengan sesama, khususnya yang terdekat dalam keluarga. Ya, baik. Di bacaan pertama ini juga kita membahas mengenai Elia dan Raja Ahab ini, Romo. Iya, itu dahsyat itu. Elia ya. Mungkin Elia tidak seperti Santo Antonius dari Padua ya. Karena apa? Karena memang situasinya beda. Elia harus membela iman Israel, yaitu keyakinan pada Yahweh, Tuhan Allah yang menciptakan Israel, yang membebaskan dari perbudakan di Mesir, menuntun mereka 40 tahun di padang gurun sampai ke tanah terjanji. Jadi bisa dikatakan Tuhan Allah Yahweh itu melakukan semuanya untuk kehidupan dan perkembangan Israel. Sekarang ada masalah. Israel menetap di tanah yang sudah Allah janjikan. Tetapi kan ada perubahan gaya hidup. Dari hidup mengembara dengan mata pencarian penggembalaan, sekarang mereka menetap. Mata pencarian berubah, yaitu bercocok tanam. Maka Israel bertanya, ini Allah sudah terbukti nih, membuat ternak-ternak kita subur, ternak-ternak kita berkembang biak. Tapi apakah Allah juga bisa ya membuat panenan kita itu melimpah? Jadi kan mereka belum punya pengalaman soal cocok tanam ya. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi mereka. Cara hidup yang baru, profesi yang baru. Maka mereka berhadapan dengan gaya hidup bercocok tanam, belum begitu berani mengandalkan Tuhan. Godaannya apa ketika itu terjadi? Godaannya menyembah dewa yang menurut penduduk Kanaan, penduduk asli tanah terjanji itu ternyata bisa memberikan berkat untuk panenan. Maka ada godaan Israel ikut-ikutan menyembah Baal. Nah ini yang mau dilawan oleh Nabi Elia. Maka kan dalam kisah sebelumnya, Elia bertempur dengan berapa? 400? 300 ya? Nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal kan? Nah itu yang mau dilawan oleh Elia. Makanya kan ada anekdot ya, Nabi-nabi Baal melukai diri sambil berteriak, menyebut nama dewa Baal supaya menurunkan hujan. Saat itu Ahab sebagai raja Israel dan seluruh bangsa Israel kan kena kekeringan ya. Tidak seperti sekarang ya. Sekarang musim panas saja masih ada musim hujan ya. Pada saat itu saatnya musim hujan tapi masih musim panas dan kekeringan. Maka ini sekarang adu kuat nih, siapa yang sesungguhnya menjamin kehidupan bangsa Israel? Dewa Baal yang disembah oleh orang Kanaan atau Yahweh yang setia menuntun Israel dari Mesir, padang gurun sampai ke tanah terjanji? Nah, itu yang diperjuangkan oleh Elia. Dan ketika Elia melakukan ini kan dia sudah uzur. Sudah tidak lagi muda, sudah lagi lansia. Maka bisa kita bayangkan dalam kitab Kejadian ya, walaupun Ahab itu naik kereta, tapi disusul oleh Elia. Padahal Elia lari itu. Bayangkan lansia lari, mengalahkan keretanya Ahab. Kalau bukan tangan Yahweh yang menuntun dia, yang
membawa tubuhnya Elia mendahului kereta Raja Ahab. Dan dalam kisah yang baru saja kita dengarkan, dalam bacaan pertama terbukti bahwa kalau Allah bisa menuntun Israel keluar dari padang gurun sampai ke tanah terjanji, Allah yang sama juga akan setia pada janjinya, yaitu menjamin kehidupan bangsa Israel di tanah terjanji. Maka ini perbedaannya. Perbedaannya adalah untuk bangsa-bangsa Kanaan, dewa Baal itu adalah dewa yang bisa membuktikan bahwa dia bisa menurunkan hujan. Maka orang Kanaan itu imannya tergantung pada pembuktian, pada apa yang kelihatan, pada penampakan. Maka dewa Baal itu kan sebenarnya dewa penunggang petir, penunggang badai, karena badai berarti mau hujan. Walaupun ada lagu mendung bukan berarti hujan ya, tetapi untuk bangsa di padang gurun, mendung itu pasti hujan ya. Itu yang mereka nantikan. Maka dewa Baal itu adalah penunggang badai, penunggang petir, dan mendung, adanya badai itu karena pekerjaan Baal. Maka mereka, orang Kanaan adalah bangsa yang sangat tergantung dari penampakan, dari hasil, dari bukti. Israel enggak. Israel tidak tergantung dari penampakan, dari bukti, dari hasil. Israel tergantung dari janji. Beda ini ya. Beda banget, beda kan. Maka kalau yang diharapkan itu tidak terjadi, tidak menampakkan buah, mereka tetap percaya. Karena kami tidak tergantung dari penampakan, kami tergantung dari janji. Dan ini yang mau diperlihatkan oleh Elia. Yahweh itu setia. Yahweh itu setia pada janjinya. Maka kalau Yahweh itu berjanji akan memelihara hidup bangsa Israel di tanah terjanji, itu akan dia buat. Maka setelah 7 kali ngelihat ke laut, kan hambanya Elia mengatakan, oh mulai ada awan sebesar gumpalan kepalan tangan. Kecil banget kan itu. Tapi penampakan sekecil apapun menjadi wujud Allah setia pada janjinya. Allah akan merawat bangsa Israel juga di tengah kekeringan yang mereka alami. Nah ini, dan Allah setia, janjinya itu tergenapi melalui turunnya hujan. Dan luar biasa juga imannya Nabi Elia ini ya. Itu dia, maka nih iman Elia itu menjadi panutan untuk bangsa Israel ya. Bayangkan kalau Elia nggak punya kekuatan iman seperti itu, Israel kehilangan kehilangan pegangan, kehilangan role model kan dalam hidup beriman. Itu sebabnya mengapa Elia itu tampil sebagai salah satu dari 2 nabi besar yang begitu besar perannya dalam karya pelayanan Tuhan Yesus ya. Kalau kita ingat ketika ada transfigurasi ya, Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, kan ada 2 nabi itu ya. Nabi Elia dan Nabi Musa. Ya. Karena Elia dalam tradisi Kristen itu identik atau menjadi model untuk Yohanes Pembaptis kan. Ya. Itu. Maka 2 nabi, 2 orang besar dalam sejarah Israel yang mau mengembalikan hati Israel kepada Yahweh. Nah, itulah Elia. Maka menarik bahwa kemudian dikatakan sementara Elia itu berlari dituntun oleh tangan Yahweh, hujan itu mulai turun. Dikatakan, maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Wah, itu dia. Itulah bagaimana Allah itu setia pada janjinya. Kerap kali seperti itu. Sementara orang modern, kita ini kan sangat ditentukan oleh hasil ya. Oleh buktimu. Oleh bukti ya kan. Padahal bukti, yang namanya bukti itu kan ya kita juga memang membutuhkan bukti, tidak hanya janji. Tetapi yang namanya penggenapan janji kan nggak datang cepat ya, nggak secara instan ya. Instan. Coba kita mendidik anak. Itu nanti kan buahnya kan nggak setahun 2 tahun, puluhan tahun itu. Makanya anak-anak manusia itu termasuk golongan yang paling lama beradaptasi. Coba kalau ikan begitu dilahirkan langsung bisa berenang. Nggak kursus dulu.
Nggak ada kursus berenang. Nggak ada kursus berenang untuk anak-anak ikan, nggak ada. Demikian juga gajah. Anak gajah begitu dilahirkan langsung bisa berdiri, ya kan? Nggak dituntun sama ibunya, nggak diajak berjalan. Ya. Anak manusia butuh berapa lama berjalan? Setelah berusia 1 tahun, 1 tahun lebih baru bisa diajak berjalan. Jadi kita memang secara fisik itu butuh waktu lama untuk beradaptasi sehingga bisa berdiri tegap sebagai manusia. Maka dengan kata lain butuh waktu yang lama untuk bisa berjalan sebagai manusia. Sebenarnya mau mengatakan bahwa energinya sekarang tidak hanya untuk beradaptasi secara fisik, tapi lebih lagi untuk ke dalam, untuk ke batin, ya, ke dunia rohani. Kalau hewan kan nggak butuh yang namanya kerohanian, maka cepat fisiknya beradaptasi. Kita nggak. Kita pertama-tama ke arah batin, ke arah rohani, maka fisiknya butuh adaptasi agak lama dengan alam di sekitarnya. Dengan kata lain, bacaan pertama hari ini mengundang kita untuk setia pada janji yang sudah Allah berikan, seperti Elia, ya. Karena kita tahu kalau Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman, maka Dia pasti menggenapi. Tinggal yang dibutuhkan dari kita adalah iman. Dan iman tidak jauh dari harapan. Kan iman, harapan menghasilkan kasih, ya kan? Maka antara iman dan harapan itu ada kesabaran, ya. Sabar menantikan penggenapan janji Allah. Jangan cepat-cepat minta bukti, tapi yakinlah Allah kalau berjanji itu setia. Juga kalau kita nggak setia, Allah tetap setia karena Allah nggak bisa menyangkal dirinya. Ini yang bisa kita tarik dari bacaan hari ini, seperti halnya Elia yakin akan janji Allah dan dia setia pada perintah Allah. Kita diundang juga seperti itu. Ya, makasih Romo. Sungguh luar biasa sekali permenungan di sesi pertama ini. Semoga kita juga memiliki iman seperti Nabi Elia, ya, yang setia pada janji Allah, bukan hanya melihat bukti, tapi juga setia akan janji, pemenuhan janji Allah pada kita. Oke. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudahi dulu di sesi yang pertama ini. Nanti kita jumpa di sesi kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo Carolus Putranto Trihidayat dan saya Katarina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881-0251-33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Ud, di sesi yang kedua ini kita Injil membahas mengenai khotbah di bukit. Iya, ini menarik. Ini karena dalam khotbah di bukit, penulis Injil Matius ingin memperlihatkan kepada komunitasnya, kemungkinan besar komunitas di daerah Antioquia, bahwa Yesus itu satu, seperti Nabi Musa, ya kan? Dulu Nabi Musa menuntun Israel keluar dari Mesir, sekarang Yesus menuntun keluar Israel baru, yaitu gereja, keluar dari perbudakan dosa dan maut. Dan Musa memberikan hukum Allah, Taurat, 10 perintah Allah dari Gunung Sinai. Yesus juga di bukit memberikan khotbah yang bisa menggantikan atau bisa menggenapi dan mendetilkan gitu ya 10 perintah Allah itu ya. Maka Yesus ditampilkan dalam khotbah di bukit seperti Musa yang baru, tapi jelas lebih besar daripada Musa ya. Itu kurang lebih gambaran khotbah di bukit. Dan kalau kita lihat khotbah di bukit itu kan Matius 5 sampai Matius 7 ya. Dan kita tahu inti khotbah di bukit itu ada di Matius 6. Jadi bagus ya, 5 sampai 7, tengah-tengahnya itu 6. Dan di Matius 6 kita menemukan inti atau pusat dari khotbah di bukit, yaitu doa Bapa kami. Wah, itu indahnya tuh. Maka dalam doa Bapa kami bisa kita katakan semua Injil, semua kabar gembira, semua perintah, dan semua juga isi khotbah di bukit dipadatkan dalam doa Bapa kami. Karena memang segala perintah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu kan intinya satu. Kita bergaul akrab dengan Allah. Kita punya relasi akrab dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita semakin serupa dengan Dia, dan itulah yang namanya keselamatan. Maka
doa Bapa kami mau mengatakan inti dari keselamatan itu. Kita menjadi anak-anak Allah dan Allah menjadi Bapa kita. Itu padat khotbah di bukit dalam doa Bapa kami. Maka kalau itu kita ingat, kita bisa lebih mudah memahami perikop yang kita dengarkan tadi. Ya. Dikatakan di situ, jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau ini didengarkan oleh telinga orang-orang di zaman Yesus, itu agak aneh. Karena ahli Taurat, nggak ada yang bisa lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Oh, mereka jago hukum agama. Mereka tahu celah-celahnya gimana. Zaman sekarang tuh orang yang ahli kitab suci. Ahli kitab suci, mereka tahu semua. Mereka tahu firman Allah. Bahkan saking tahunya, mereka tahu celahnya gimana untuk bisa menghindar dari firman Allah. Saking pinternya itu. Jadi, nggak ada yang bisa lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Karena dua golongan ini, sebenarnya bukan dua golongan, satu golongan, yaitu orang Farisi saja. Itu betul-betul orang yang sejak kecil itu punya cinta pada Taurat. Dan tidak hanya cinta, tapi hidupnya terungkap dalam untuk melaksanakan hukum Taurat sedetil-detilnya. Itu sebabnya mengapa orang Farisi dan ahli Taurat itu dikagumi. Punya status sosial yang tinggi. Karena mereka yang paling tahu ya, apa maunya Allah. Karena mereka menguasai hukum Taurat. Tapi Yesus mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Wah, berarti sekarang ahli Taurat, orang Farisi dianggap lebih rendah dong, ya kan? Kalau kamu nggak melampaui mereka, kamu nggak akan masuk kerajaan Allah. Artinya apa? Kita diundang untuk melampaui apa yang selama ini dijalani oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Apa sih yang mereka jalani? Yang mereka jalani adalah hidup berdasarkan peraturan. Semangatnya adalah melaksanakan aturan. Itu tidak salah, tapi kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya kan kalau hidup berdasarkan aturan itu kan berarti berhenti pada boleh dan tidak boleh, ya kan? Kalau boleh ya silahkan lakukan, kalau nggak boleh jangan. Tetapi kan hidup tidak hanya masalah aturan. Jadi kaku ini ya, Romo? Jadi kaku. Sekarang bayangkan. Kalau hidup kita itu hanya diatur oleh peraturan lalu lintas, kita nggak akan jalan, karena kita nggak punya tujuan. Ada aturannya, lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning hati-hati. Enggak, ngebut mumpung belum merah, ya kan? Itu bayangkan ada aturan seperti itu, tapi kita nggak punya tujuan. Mau kemana kita? Kita nggak akan jalan. Demikian juga dengan hidup, ya. Hidup tidak cukup dengan aturan. Mau kemana hidup ini? Diarahkan. Nah itu, maka aturan berfungsi untuk melayani hidup kita. Aturan berfungsi untuk membantu sehingga tujuan hidup kita bisa terlaksana. Ini yang dimaksud Yesus. Sederhana kan? Sebenarnya masuk akal. Tetapi pada zamannya itu sulit dipahami. Karena orang Israel itu pada masa Yesus itu mereka sedang punya yang namanya inferior complex. Mereka merasa rendah diri. Karena apa? Katanya bangsa pilihan Allah. Kok hidup dijajah sama bangsa lain yang menyembah dewa-dewi, yaitu bangsa Roma. Di mana Allah yang memilih kami? Maka untuk membuktikan supaya punya harga diri, mereka fokus pada pelaksanaan hukum. Ya. Kami memang dijajah, tapi hidup kami taat pada hukum. Nah itu, saking harga matinya hukum agama, mereka lupa fungsi hukum itu untuk apa. Nah inilah kemudian pesan yang untuk telinga kita saat ini mungkin biasa saja, tetapi itu revolusioner pada zaman Yesus, ya, bahwa hukum punya tujuan untuk melayani hidup kita, membantu kita supaya bisa mencapai tujuan hidup kita, atau pakai bahasa spiritualnya, mengetahui kehendak Allah dalam hidupku, dan bisa mewujudkan rencana Allah dalam hidupku. Itu tujuan hukum. Tetapi betul nggak Utami? Semangatnya ahli Taurat dan Farisi yang melaksanakan hukum demi hukum sebenarnya juga terjadi di zaman sekarang. Iya, banyak itu. Ya? Banyak. Ya? Contohnya apa?
Cuma rajin berdoa aja. Oh, karena kewajiban, ya kan? Karena disuruh. Misa hari Minggu karena nggak enak hati. Nggak enak hati, nanti ya. Di absen sama tetangga. Kok nggak datang? Kok nggak datang? Ya, itu dia. Itu untuk langkah awal nggak apa-apa. Kan masa kecil kita kan juga dibentuk seperti itu ya. Udah taat aja. Tapi ketika kita kecil, tapi kalau kita dewasa, ya jangan begitu doang, gitu kayak gitu lagi dong. Kita tahu kan. Kenapa harus ke gereja hari Minggu? Ya, kenapa harus berdoa? Betul. Maka betul tadi yang Utami katakan, kadang-kadang dalam hidup beriman di zaman sekarang pun kita masih berhenti pada sikap yang sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat ya. Yaitu sekedar melaksanakan aturan. Kadang-kadang juga karena kita takut berkreasi ya. Takut keluar dari pakem. Padahal dalam situasi tertentu keluar dari pakem itu diperlukan. Sebagai contoh, sekarang saya harus ke gereja karena hari Minggu. Dan ini misa terakhir di paroki Minggu sore. Tapi ketika saya mau misa tiba-tiba karena saya dokter ya kan, ada telepon, panggilan mendadak, ada orang sedang kritis. Jadi gimana tuh, Mo? Nah, itu dia. Kalau ngikutin pakem biasanya harus ke gereja dong. Harus. Tapi ini ada masalah hidup dan matinya orang. Maka karena ada prioritas dan Tuhan menghendaki supaya saya menunaikan panggilan saya sebagai dokter, maka saya mengatakan, Tuhan, semoga Ekaristi yang dirayakan di gereja bersama umat-Mu juga membawa keselamatan bagi pasien yang akan saya tolong. Ini kan mengingatkan kita akan kisah orang Samaria yang baik hati. Ada orang setengah mati, tergeletak. Ada imam lewat, nggak mau menyentuh. Karena dia harus ke gereja. Dia harus ke bait Allah, ya kan? Lalu ada Lewi lewat, dicuekin juga. Orang Samaria lewat, ditolong. Nah itu, maka bahkan kewajiban misa hari Minggu pun itu dengan kata lain sebuah sarana, sebuah bantuan bagi kita untuk lebih bisa dekat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Pergilah kau diutus untuk bisa melaksanakan perutusan kita. Karena perutusan kita ambil bagian dalam perutusan Tuhan Yesus. Maka dalam kasus dokter tadi ya, dia akan tidak salah kalau dia memilih untuk menolong pasiennya yang dalam keadaan kritis darurat. Ya, tapi tidak semuanya harus ditolong. Dokter, saya sakit kepala. Ya jangan ya, ambil aja obat ya kan. Saya mau misa ya, ambil ayamnya obat. Ayamnya keseleo. Ya masa mijet ayamnya kan jangan ya. Ya itu. Maka kadang-kadang kita mesti berani keluar pakem dalam situasi-situasi tertentu. Ya itu banyak contohnya ya. Misalnya kita tahu salah satu pelayanan di Kuskupan Agung Jakarta adalah pelayanan ke dalam penjara. Itu kan di luar pakem itu. Misa kok di penjara ya. Misa itu serem untuk, iya, misa itu untuk orang-orang yang kudus, yang baik ya kan. Misa kok di penjara. Jangan lupa dalam Matius Injil yang sama, Matius 25, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah itu, kadang-kadang apa yang dianggap keluar pakem itu justru kita lakukan ya. Karena kalau kita nggak melakukan, Yesus nanti yang akan melakukannya ya. Yesus akan ke penjara tuh. Loh, kok Yesus, kau kok bersedia di penjara lagi? Habis kamu nggak ngunjungin aku? Nah, itu maka dalam arti tertentu kita diundang juga untuk berani keluar pakem, bahkan juga dalam tanda kutip berani kena cap-cap yang belum tentu menyenangkan hati kita ya. Pelayanan di penjara misalnya, mendekati teman-teman yang transpuan misalnya. Kita juga punya di Jakarta ya kan LDD itu ya. Mendampingi teman-teman transpuan yang dalam usia uzur mereka tidak lagi bisa bekerja, entah di salon, entah di tempat apapun ya. Lalu LDD Kuskupan Agung Jakarta mendampingi mereka untuk bisa juga mandiri dalam hal ekonomi, memberi mereka kursus pembuatan kue, dan seterusnya. Itu kan juga dalam tanda kutip di luar pakem juga, berani ya. Nah itu ada banyak hal yang bisa kita buat untuk mewujudkan apa yang Yesus katakan. Kalau tidak lebih benar
dari hidup keagamaan orang Farisi dan Farisi. ahli Taurat. Ya. Jadi bukan cuma kita ikut aturan aja ini ya Romo Iya. ya. Tapi kita harus keluar dari itu ketika melihat ada sesuatu yang mungkin bisa kita tolong. Gitu Iya ya. betul. Tapi maksudnya mungkin butuh keberanian ini Mo. Iya, itu dia. Maka aturan kan fungsinya membuat kita keluar dari diri kita. Salah satu tujuan utama aturan adalah membuat kita tidak egois. Karena memberi kesempatan kepada orang lain. Itu kan tujuannya. Kita naik mobil lampu merah, berhenti. Walaupun saya pengen cepat-cepat sampai, tapi karena lampu merah saya taat, maka saya mengerem ego saya dan memberi orang lain untuk lewat karena jatah dia. Maka kalau kita taat aturan, tujuannya satu, membuat kita bisa mengerem egoisme kita dan memberi ruang pada orang lain. Maka betul yang dikatakan Santo Paulus, pelaksanaan semua hukum, semua aturan adalah kasih. Itu dia. Kasih itu melaksanakan semua hukum. Maka dengan demikian, kalau kasih itu adalah penggenapan semua hukum, ya kalau ada orang yang membutuhkan sapaan kita, kehadiran kita, ya itu kita buat sebagai justru puncak dari pelaksanaan hukum-hukum kita. Maka dalam Injil hari ini kan jelas ya, bahwa relasi dengan saudara itu pun punya konsekuensi yang berat kalau kita tidak melaksanakannya. Misalnya mengatakan saudara kita itu kafir, jahil, ya kan. Wah, itu berat sekali hukumnya. Karena sekarang bukan hanya masalah boleh nggak boleh, tapi ini masalah relasi. Ini masalah yang bisa membuat kehidupan orang itu kacau di masa depan karena luka batin yang kita tanam ke mereka. Nah, itu. Walaupun nggak ada aturan tertulis, jangan melukai saudaramu, jangan mengata-ngatain, kan nggak ada hukum tertulisnya ya. Tapi itu, ya seperti saya katakan tadi, kasih itu melampaui aturannya. Kasih itu melampaui hukum. Dan kerap kali ini yang kita lupakan. Kerap kali yang pertama kali kita ingat adalah dosa. Ya kan, dosa. Ini salah siapa ya? Salah saya apa ya? Dosa saya apa ya? Itu bukan kata pertama dalam iman kita. Kata pertama adalah kasih. Itu. Karena Allah adalah kasih. Maka ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit, yang menjadi perikop Injil kita hari ini. Ya, kita diundang untuk melampaui aturan, bukan berarti aturan nggak penting, itu juga penting. Tapi pada saatnya ketika kita beranjak dewasa, kita tahu aturan membantu kita untuk bisa lebih mengasihi, keluar dari diri kita, dan menyapa mereka yang membutuhkan. Itu dia keputusan kita. Baiklah Romo, terima kasih untuk permenungannya. Di hari ini Romo sangat menguatkan kami sekali untuk mengenal peraturan dan juga untuk mewujudkannya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Uwut. Baik, mari sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali memasuki saat teduh, menyiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur untuk firman-Mu yang menuntun kami ke jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagaimana telah dilalui juga oleh Santo Antonius dari Padua yang Kau bangkitkan sebagai orang kudus dalam gereja-Mu. Jadikanlah kami pembawa damai, pembawa kasih, peneguh iman dan harapan sesama. Karena Engkau yang berkenan menunjuk kami, memilih kami, dan menjadikan kami alat-alat kasih di tangan-Mu. Santo Antonius dari Padua, doakanlah kami, saudari dan saudaramu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita, keluarga kita, pesiaran hidup kita hari ini senantiasa dituntun, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uwut dapat menambah semangat iman bagi kita untuk melaksanakan kehendak Allah yang adalah Maha Kasih. Akhir kata, kami berdua, Romo Karolus Putranto Terhidayat, dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.